Hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan yang pastinya Belinda tidak akan segan untuk memberikan bintang tamu yang sungguh luar biasa. Namun edisi spesial kali ini di Music Generation ini adalah spesial Ramadan. Dan Belinda akan selalu menghadirkan bintang tamu yang sungguh luar biasa, yang pastinya khusus untuk yang rohani, untuk yang muslim gitu kan. Ini cocok untuk kalian menemani yang namanya Ramadan kalian. Yes, kalau gitu kita langsung saja sambut untuk bintang tamu kita yang sungguh luar biasa nih, Fariza Angel Firdaus. Hai. Halo, boleh tahu nama panggilannya siapa? Oke, jadi nama panggilan saya Fariza, nama panggilan saya Angel. Angel, oke Angel. Kalau begitu sebelum kita berbincang-bincang, boleh dong kenalan dulu sama sobat musik di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Angel Firdaus, biasanya dipanggil Angel. Saya dari Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil. Wow, dari teknik sipil, kita tahu aja yang elegan dan bijaksana. Ini ternyata dari teknik sipil, pasti sobat musik di rumah juga kayak nggak nyangka gitu ya, wanita sekalem ini ternyata di teknik sipil. Wah, luar biasa sekali. Dan sebelum kita membahas nih tentang kegiatannya Angel sehari-hari dan juga berfokusnya di mana gitu kan, ini ada karena spesial Ramadan gitu ya, Belinda punya salah satu tips untuk menjaga kesehatan selama berbulan puasa, selama bulan puasa gitu ya. Ini ada vitamin, ada suplemen kesehatan, boleh dipegang kalau misalnya Angel mau juga. Ini adalah vitamin suplemen mengandung vitamin C, B2, B3 dan juga B6. Selain itu ada juga antioksidannya. Dan ada madunya juga biar menambah rasa manis yang sungguh luar biasa. Jadi ini cocok banget dikonsumsi pas sahur ya, habis makan sahur. Terus didampingi ini sebelum benar-benar berpuasa seharian. Terus pas buka puasa pun juga bisa dikonsumsi setelah berbuka puasa, setelah makan gitu ya, iftar begitu. Jadi biar menambah yang namanya kekuatan selama kita berpuasa 1 bulan lamanya gitu. Dan ini aman banget dikonsumsi setiap hari. Boleh misalnya kalau misalnya Angel milihnya di sahur atau di buka puasa juga boleh banget gitu. Jadi karena mengandung vitamin C, jadi harus diisi dulu ya perutnya ya. Takutnya ada lambung yang tidak kuat begitu. Jadi boleh dibawa pulang nanti untuk menambah semangat selama berbulan puasa ini. Oke, Angel. Kalau boleh tahu nih, kegiatan sehari-hari kamu ini ngapain aja? Jadi kegiatan saya sehari-hari itu selain berputar pada perkuliahan ya, tugas-tugas, kelas dan lain-lain, saya juga aktif di UKM Seni Religi. UKM Seni Religi UB. Kebetulan saya tahun ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Tilawah dan Tartil. Kepala Bidang Tilawah dan Tartil Al-Quran. Wow, ini sebagai kepala bidang ya, kasarannya kayak gitu. Wow, ini berarti kalau sudah menjabat sebagai kepala bidang, berarti memang ilmunya udah mumpuni daripada yang lain ya. Amin. Gitu. Oke, tadi kan disebutkan bahwa ada tilawahnya juga ya. Berarti memang Angel ini berfokusnya pada tilawah begitu ya. Betul. Jadi saya itu terjun di dunia tilawah itu semenjak kecil, dari umur kecil 5 tahun Kak. Dari 5, berarti kalau 5 tahun sekarang TK berarti ya? Iya betul. Wow. Jadi waktu itu yang namanya orang tua ya Kak, itu kan pasti mau tahu nih minat sama bakat anaknya tuh di mana gitu. Kemudian awalnya saya itu dimasukin di sanggar tari. Sanggar tari tradisional di Kota Kediri. Di Kediri, berarti wanita Kediri ini ya? Saya asli Kediri Kak. Kemudian mama saya itu melihat potensi saya, kok saya sukanya nyanyi nih di bidang vokal atau tarik suara gitu. Nah kemudian mama saya berpikir untuk memasukkan saya itu di tilawah karena selain dapat dunianya juga akhiratnya. Wow, ini yang patut digarisbawahi juga ya untuk sobat musik di rumah. Kalau misalnya kita boleh berkarya gitu kan, secara mungkin sekuler, tapi tidak boleh yang namanya rohaninya itu juga ditinggalkan. Nah, orang tuanya Angel ini kayaknya win-win solution gitu ya, sekulernya dapat, rohaninya dapat, jadi berjalan beriringan. Betul. Jadi dulu itu saya
waktu pertama kali itu dimasukkan ke, kalau namanya itu Jamiatul Qura. Jadi itu perkumpulan untuk belajar tilawah sama ustadzah saya, Ustadzah Umi Kulsum yang ada di Kota Kediri. Nah, saya itu jadi belajar dari umur 5 tahun nih sampai sekarang. Nah, sekarang saya masih belajar sama beliau, Ustadzah Umi Kulsum. Kalau liburan kuliah nih Kak, nah itu saya juga selalu ke rumah beliau untuk mentasehkan bacaan masih. Jadi sampai sekarang tuh saya masih belajar sebenarnya. Oh, inilah kenapa tidak perlu diragukan lagi kenapa dia bisa menjabat sebagai kepala bidang dari tilawah itu tadi dan juga Tartil Quran itu ya. Memang karena dari umur 5 tahun dari TK sampai dengan berkuliah itu dia masih konsisten untuk terus belajar begitu ya mengenai agama. Jadi nggak usah ragu lagi buat kalian kayak mau belajar nih anak-anak UB ya boleh langsung hubungi Angel. Oke, berarti memang dari kecil kan kamu bilang selalu berlatih, juga selalu belajar Al-Quran seperti itu. Dan berarti kalau masalahnya untuk apa tadi yang fokus bernyanyinya itu dia apa namanya tadi? Tilawah. Oh iya tilawah. Ya. Berarti tilawahnya itu memang apakah selalu dilatih ataukah memang kayak ya udah sih berjalan aja kayak gitu. Oke. Kalau jadi kata guru saya nih Kak, itu tuh kuncinya kalau tilawah itu istiqomah. Jadi ya saya bilangi untuk selalu latihan tuh setiap hari Kak. Jadi minimal tuh setiap hari harus latihan. Harus istilahnya harus bengok gitu. Harus bengok. Iya. Berarti apakah ada kayak kiat-kiat khusus nggak dari ustazahnya Angel kayak tiap hari nih harus berapa jam gitu misalnya? Enggak sih Kak, yang penting itu setiap hari baca karena kalau kata ustazah saya itu kalau sehari atau seminggu aja nggak baca itu tuh suara bisa beku, bisa istilahnya beda gitu Kak. Jadi kuncinya tilawah itu adalah istiqomah. Iya, tapi selain itu Kak, bisa juga dengan untuk menambah semangat juga nih. Bisa juga dengan mengikuti musabaqah tilawatil Quran atau perlombaan di bidang tilawah Al-Quran gitu. Itu akan juga semakin menggugah semangat teman-teman semuanya gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi nih Kak, karena ini menurut saya banyak yang salah persepsi atas hal ini. Jadi kalau berhubungan dengan Al-Quran ini kan menurut saya sakral dan magis ya Kak. Benar. Nah itu harus kalau sebelum lomba itu niatnya harus ditata lebih dahulu gitu. Jadi niatnya harus benar, ikhlas karena ibadah seperti itu ya Kak. Jadi nggak boleh kayak aku nanti biar menang nih, biar gini. Nah, itu tujuannya harus diubah dulu gitu ya. Karena kan ini tilawah juga kan tidak hanya nyanyian saja, tapi benar-benar mengandung doa juga seperti itu ya. Ini seru sekali ya, pasti juga banyak sekali insight yang baru juga yang didapat. Nah, membahas tentang bagaimana tujuan dan niatnya untuk mengikuti lomba dan juga prestasi seorang Angel di dunia tilawah ini. Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi, nggak apa-apa ya Angel ya, karena kita harus jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Music Generation, where music matters. Kembali lagi di Music Generation edisi Ramadan, where music matters, masih bersama dengan Angel. Oke, jadi agak serak-serak basah nih ya. Kayaknya nanti buka puasa tetap harus minum Oronaminsi supaya nggak serak gitu, nggak jatuh sakit. Oke, Angel tadi sudah disinggung tentang kalau mau mengikuti lomba juga gitu ya tilawah ini gitu, punya niatnya harus bagus gitu ya, nggak boleh kayak aku harus menang, ini nggak mau tahu, dia menghalalkan segala cara. Jadi ada yang kayak gitu kan, karena motivasinya udah salah, tujuannya udah salah, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang bagus seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa Angel bilang kayak tujuannya harus lurus. Nah, ini tujuannya harus yang fokusnya seperti apa nih detailnya? Jadi kalau kata guru saya lagi balik karena mungkin saya fakir ilmu, kurang ilmu ya. Kata ustazah saya dan ustadz saya itu
kalau tilawah itu niatkan saja ibadah, ini kita kan membaca Al-Quran pasti ibadah. Betul, ya Kak? Betul. Terus sama niatkan kayak mentasahkan bacaan, karena kalau di dalam musabaqah itu juri itu istilahnya mencari kesalahan. Oh betul, betul. Gitu. Jadi kalau semisal kita niatnya untuk mentasahkan bacaan, oh bacaanku ini sebenarnya benar apa enggak sih tajwidnya, maksudnya cara melafalkan huruf dalam Al-Qur'annya itu benar atau enggak gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi yang penting kan kita harus punya tujuan yang bagus, apalagi kalau misalnya baca Al-Qur'an juga kan harus betul ya untuk pembacaannya, betul. Supaya artinya pun tidak salah. Karena banyak juga ya masih kayak salah nada pun juga salah arti begitu ya. Makanya gunanya adalah tujuannya mentasehkan itu tadi. Itu tujuan. Jadi ingat ya untuk teman-teman muslim sekalian, kalau mau ikut tilawah atau lomba tilawah itu harus fokusnya ada mentasehkan untuk semua bacaan gitu ya. Luar biasa. Makanya ini kalau misalnya kita lihat dari contekan saya ini ya, prestasi-prestasi juga luar biasa. Tidak ada yang juara harapan, semuanya juara 1, 2, dan 3. Tapi mostly ini ada juara 1 dan juara 2. Tepuk tangan dulu dong sahabat musik. Luar biasa memang. Ini sudah cukup. Oke, ini berarti dari tahun, saya yakin pasti dari kecil sudah ikut lomba ya, yang disebutkan di sini yang baru-baru aja ini kayaknya ya. Dan yang terbaru ini, wow, di tahun ini juga sepertinya, di tahun 2025 ini juara 2 MTQ Putri Sparkman Universitas Muhammadiyah Riau. Wow, berarti kamu jauh-jauh terbang ke Riau berarti? Secara daring. Oh, secara daring ya. Tapi itu luar biasa sekali. Berarti ini untuk prestasi-prestasi yang kamu raih gitu ya, untuk di beberapa universitas juga ini ya, sepertinya di beberapa kota di Indonesia. Itu juga berarti daring ataukah apa? Ada yang kayak kamu harus datang ke tempatnya langsung seperti itu? Sebenarnya harus datang ya Kak. Menurut saya pengalaman saya yang luar biasa di pas saya masuk ke UB ini, itu tuh Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional. Di UB. Kalau Kakak pernah tahu 2023 aku tahu. Itu MTQ-MN ada tuan rumahnya UB. Iya, betul. Nah, itu alhamdulillah saya jadi perwakilan, dan waktu itu saya mewakili di bidang musabaqah Tartil Quran. Tartil Quran. Oke, itu mendapatkan juara 2. Dan itu kan kompetisi nasional ya, kompetisi nasional, dan wow, itu membanggakan sekali. Berarti niatnya bener-bener ini ya, tulus. Luar biasa sekali. Dan selain itu, mungkin kalau pengalaman itu kan yang offline ya, karena dia kan di sini gitu. Kalau misalnya yang pengalaman online seperti itu, mana sih yang paling susah menurut Angel sendiri gitu? Menurut saya kalau sebenarnya tilawah ini tergantung gimana kita persiapannya sih Kak. Karena kadang itu bisa juga buka baca, jadi kayak ditentukan makronya, terus kita suruh mengaransemen lagu dan nada-nadanya sendiri gitu. Jadi setiap perlombaan pasti akan berbeda ya, dan tingkat kesulitannya pun juga berbeda-beda. Jadi yang namanya persiapan itu harus benar-benar mateng ya. Makanya itu tadi istiqomah itu paling penting. Istiqomah itu harus digencarkan terus, betul. Harus istiqomah, harus belajar terus setiap hari, dan niatnya juga harus diperbaiki. Oke deh, kalau begitu aku sudah penasaran seperti apa sih penampilan spesial dari Angel ini. Boleh ya kita dengarkan bersama ya. Oke, kalau begitu langsung ini penampilan spesial dari Angel. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس
right.